Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, serta bisa berkumpul di tempat mubarakah ini untuk melaksanakan suatu niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawah. Dalam suatu untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun wal muslimina wal muslimat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman dahulu, dari zaman sekarang, dari zaman naik unta, dari zaman naik Toyota, dari zaman berita menjadi zaman dengan kata lain nazruna fikirnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan membawa tentang materi fikih kelas 3 SMA atau kelas 3 madrasah aliyah. Di sini saya akan memberikan satu materi pembahasan tentang syariat pernikahan. Sebelum saya memasuki poin dalam inti-inti tersebut, apakah dari kawan-kawan, dari teman-teman dan sahabat-sahabat, apakah kalian paham tentang syariat pernikahan? Di sini saya akan menjelaskan poin A. Pengertian nikah. Pengertian nikah adalah pernikahan. Nikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u dan al-addamu yang berarti berkumpul. Makna nikah atau zawaj yang diartikan aqdu at-tajwid yang berarti suatu akad. Nikah dan waktu al-zaujah berarti juga suami istri. Adapun menurut istilah, pernikahan adalah akad yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi sebuah halnya hubungan di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Fungsi pernikahan untuk membentuk sebuah menjadi berteras suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta sejahtera. Dengan pernikahan nasab keturunannya menjadi lebih jelas. Nomor 2 atau poin 2 menjelaskan tentang syariat nikah. Islam mengetahui hubungan manusia dengan sesama. Salah satunya syariat pernikahan. Dengan syariat pernikahan, penghormatan dan martabat seorang dapat terlindung. Al-Quran maupun hadis banyak menyebutkan tentang pernikahan. Berikut ayat dan hadis yang menjelaskan tentang pernikahan. Di dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله Wallahu wasi'un alim.
dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas atas pemberiannya bagi Maha mengetahui. Surat An-Nur juz 24 ayat 32. Dalam poin B, hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaral syabab, man istata'u minkumul ba'ata fatazawwaj fa innahu aghdadu lil basharati wal ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu la wizad. Riwayat marfakah alaih, yang artinya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu bekerja, hendak ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya atau mengendalikanmu. Riwayat hadis muttafaq alaih. Poin ketiga, hukum nikah. Hukum pernikahan adalah mubah atau jaiz, yang artinya boleh-boleh aja. Namun hukum menikah dan dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Hukum mubah berlaku bagi orang yang tidak mendesak atau alasan yang mewajibkan pernikahan atau mengharamkannya. Hukum menikah menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah dibagi jadi 4 bagian berikut. Poin A, hukum wajib. Menikah wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan dirumus pada kezinaan dengan suatu dari wala taqrabul zina. Jika dia sudah menikah, mungkin dapat menjaga kehormatannya. Poin B, mustahab atau dianjurkan. Menikah mustahab hukumnya bagi orang yang berharap namun tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Ini adalah pendapat atau jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i. Meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada melakukan ibadah sunnah. Menikah merupakan penyempurnaan setengah agama Rasulullah SAW. Beliau bersabda pada satu hadisnya berikut, Idza tazawwaja abdu faqad istamaq min nafsi najin waltakillah ila baqi. Yang artinya, jika seorang hamba Allah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga sisanya. Hadis riwayat Tabrani. Poin C, hukum makruh. Menikah hukumnya bagi orang yang belum keinginan untuk menikah dan belum mampu untuk menikah sebagai orang lain, hendaknya dia menata batal terlebih dahulu. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 3 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin dalam menjaga kesucian atau dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia. Surah An-Nur 24 ayat 33. Poin D, haram. Mereka haram hukumnya bagi orang yang akan melalaikan istrinya dalam bernafkah, baik dalam maupun batin atau ketidakmampuannya dalam hal tersebut. Poin 4, tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari ibadah. Setiap ibadah tentu memiliki tujuan yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menikah sebagai salah satu sunnah dalam menyempurnakan setengah agama. Adapun tujuan pernikahan antara lain: A. Memperoleh ketenangan hidup atau sakinah. Poin B. Memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Maka C. Memenuhi kebutuhan batin secara sah
dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Poin B, memperoleh keturunan yang sah. Yang poin A, poin E, mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Dan poin F, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Poin 5, akta nikah. Akta nikah atau buku nikah atau surat nikah adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai peserta nikah, yaitu kantor urusan agama kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan, yang mengenalkan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam telah menjadi akad nikah adalah seorang lelaki dituliskan nama, tanggal, dan tempat lahir, pekerjaan, serta tempat tinggalnya. Dengan seorang perempuan dituliskan nama, tanggal, dan tempat lahirnya, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dan menjadi wali juga dituliskan nama, tanggal, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan dengan yang diwakilkan. Selanjutnya, poin B, perangan dalam pernikahan. Meminang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Khitbah adalah proses yang dilakukan seorang lelaki kepada perempuan dengan mengajukan lamaran untuk dijadikan istri sebagai bentuk kesepakatan antara dua belah pihak. Khitbah berbeda dengan tunangan. Perbedaannya khitbah dan tunangan adalah langkahnya. Orang yang mengajukan khitbah belum tentu diterima. Pihak perempuan bisa meminta waktu untuk berpikir dan menimbang pernikahannya tersebut. Apabila diterima, status perempuan menjadi maktubah atas suatu sudah bertunangan. Apabila tidak diterima sebab dia perempuan tidak menjawab perintah itu dalam waktu sudah ditentukan, tunangan ini belum terjadi. Nomor poin 1, ketentuan perempuan yang boleh dikhitbah. Ketentuan perempuan yang diperbolehkan untuk berkhitbah bukan istri orang lain, belum dipinang orang lain, dan tidak dalam masa iddah. Nomor 2 atau poin 2, proses pengajuan khitbah. Tahapan seorang dalam pengajuan khitbah. Poin A, keinginan menikahi calon. Calon adalah gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, yang diriwayatkan secara terang-terangan apabila meminang janda yang masih dalam masa iddah atau tara gaib di sisi mati dinyatakan secara sembunyi. Yang poin B, tukar menukar informasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Informasi ini berguna untuk mempertimbangkan keputusan bagi wali dan kedua belah pihak. Poin C, jawab berupa penerimaan atau penolakan. Poin D, pembatalan apabila ada niat untuk bercerai. Poin C, mahram atau dalam pernikahan. Mahram merupakan orang yang haram untuk dinikahi. Pernikahan dengan mahram dilarang dalam agama. Mahram disebabkan oleh beberapa hal penyebab orang menjadi mahram sebagai berikut. Poin 1, memiliki hubungan darah atau keturunan atau nasab sebagai berikut. Poin A, ibu atau termasuk nenek ke atas dari pihak ibu dan pihak bapak. Yang B, anak perempuan dari termasuk cucu perempuan ke bawah. C, saudara perempuan baik kandung apa seayah maupun seibu. D, saudara perempuan bapak atau bibi baik sekandung seayah maupun seibu. Poin E, saudara perempuan ibu atau bibi baik sekandung seayah maupun seibu. Poin F, anak perempuan saudara laki atau keponakan. Poin G, anak perempuan saudara perempuan atau keponakannya. Nomor 2 atau poin 2, memiliki hubungan pernikahan sebagai berikut. A, mertua perempuan termasuk mertua tiri. B, anak tiri jika istri ibunya telah dicampuri. C, bekas menantu perempuan. D, bekas ibu tiri atau janda dan bagi bapak. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Surah An-Nisa 4 ayat 22. Yang E, haram menikah dengan cara mengumpulkan dua perempuan yang keduanya mahram seperti dua perempuan yang saling bersaudara. Allah SWT dan menghimpunkan atau dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Surah An-Nisa 4 ayat 23. Dan yang poin 3, memiliki hubungan sepersusuan sebagai berikut. Poin A, ibu dan bapak tempat menyusu. B, saudara perempuan sepersusuan baik saudara suatu susuan sekandung seayah maupun seibu.
Allah SWT berfirman, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan menyusui kamu. Surah An-Nisa 4 ayat 23. Rasulullah SAW bersabda yang artinya semua yang diharamkan karena nafkah diharamkan juga karena persetujuan. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Haram menikah dengan ibu sepersetujuan dan saudara perempuan. Sepersetujuan juga mengakibatkan haramnya menikah dengan satu, saudara perempuan ibu sepersetujuan sekandung seayah dan seibu. Yang kedua, saudara perempuan ayah sepersetujuan sekandung seayah dan seibu. Yang ketiga, anak perempuan saudara perempuan sepersetujuan. Dan poin 4, anak perempuan saudara laki dan sepersetujuan. Poin 4, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian mahram dan istri haram melakukan poligami terhadap 2 orang saudara. Misalnya terhadap seorang perempuan dengan bibinya dan orang perempuan dengan keponakannya. Wanita mahram dari haram untuk dinikahi selama-lamanya disebut mahram mu'addah. Sini saya akan menjelaskan tentang bab yang kelima dalam perhatian saat pernikahan. Oke, di sini saya akan membahas dengan poin A, yang berarti putusnya pernikahan dalam suku agama Islam. Manusia yang menikah telah disatukan dalam ikatan suci pernikahan melalui ijab dan kabul, namun tak jarang yang dijumpai putusnya ikatan pernikahan disebabkan faktor-faktor tertentu. Faktor penyebab putusnya pernikahan sebagai berikut. Yang satu, meninggal dunia. Suami atau istri yang meninggal dunia menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan. Yang kedua, perceraian. Perceraian menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya perselisihan dan atau pertengkaran. Perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan kembali oleh hakim juru atau juru damai dari pihak suami dan istri. Menurut bahasa, arti dari cerai adalah putus atau pisah. Adapun menurut ilmu fikih, cerai berarti pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Cerai merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT sebagai suatu hadis Rasulullah SAW berikut. Abdul halal bilallah talaq. Yang artinya perbuatan yang halal tetapi paling dibenci Allah SWT ialah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Poin A, talak. Menurut bahasa, talak berarti melepas satu ikatan. Adapun istilah talak adalah lafal talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya. Asal hukum talak adalah makruh, namun hukum tersebut dapat berubah pada kondisi tertentu. Poin 1, hukum talak. Sesuai kondisi dan tujuan seorang yang akan melakukan talak terdapat 5 hukum talak. Poin A, hukum makruh yaitu talak yang dilakukan tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak atau memang hasil hukum. Dari talak adalah makruh. Yang B, mubah, diperbolehkan yaitu talak yang dilakukan sebagai bentuk menghindarkan dari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri, karena perang si istri, pergaulan yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya, namun telah tetap menjadi solusi setelah semua usaha untuk memiliki kondisi tersebut tidak membuat hasil. Poin C, haram yaitu talak dilakukan bukan karena tuntutan yang dapat digunakan. Poin D, sunnah yaitu talak dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat jihadi kepada hak-hak Allah SWT yang harus dilembabkan seperti sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarikan akan, tetapi sang istri tetap tidak menghendaki perubahan. Poin E, wajib yaitu talak memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau konflik yang terjadi antara suami dan istri. Masing-masing melihat bahwa talak adalah suatu jalan untuk mengakhiri yang sedang. Poin nomor 2, macam-macam talak. Adapun macam-macam talak sebagai berikut. A,
ditinjau atau segi keabsahan yang menjatuhkan talak. Nomor 1 atau poin 1, talak sunni sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya telah dicampuri dengan sekali-sekali talak di saat suci dan belum disentuh pada saat sucinya saat talak sunni. Poin A, istri yang ditalak sudah telah dikumpuli. B, mentalak istri harus secara bertahap atau dimulai dengan talak 1, 2, dan 3. Poin C, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Maka D, talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. 2, talak bid'i bukan menurut penunjuk syariah, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak dapat. Jenis talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan pada istri dengan 3 kali talak sekaligus. B, talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan halal haid, maksudnya. C, talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan nifas. D, talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dikumpul suami sehingga kehamilan belum jelas. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang syariat warisan atau wasiat. Poin A, syariat pembagian warisan. Ketentuan warisan telah dijelaskan terperinci dalam satu Al-Quran maupun hadis yang ditujukan agar tidak dalam persengketaan dalam pembagian hak atau warisan atau wasiat. Pembagian harta warisan diatur berdasarkan asas keadilan harta warisan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dibagi menjadi menurut kadar masing-masing. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang warisan di antara surat An-Nisa ayat 33. Surat An-Nisa, setiap harta peninggalan atau harta warisan hendaknya dibagikan sesuai takaran dan hak masing-masing dari waris. Setiap perbuatan manusia baik yang terlihat maupun tidak terlihat, Allah